Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pengempu mata kuliah Hukum Bisnis, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Davina Yulia Sandi dengan NIM 1705625065 dari kelas Manajemen A, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis berupa penyusunan naskah perjanjian sewa menyewa rumah tinggal yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah naskah perjanjian yang sudah saya susun. Video presentasi ini akan mencakup latar belakang dan tujuan perjanjian, dasar hukum yang digunakan, dan juga isi setiap klausul penting, dan juga serta potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Mari kita mulai ke presentasinya. Sewa menyewa rumah tinggal ini adalah salah satu kegiatan hukum yang sangat umum di masyarakat. Namun dalam praktiknya ini masih banyak perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan kepercayaan tertentu itu, tanpa ada dokumen tertulis yang jelas. Nah, hal ini itu sangat beresiko. Kenapa? Karena ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misal penyewanya itu menunggak sewa atau pemiliknya itu tiba-tiba ingin membeli rumah sebelum jangka waktunya selesai. Nah, ini tidak ada bukti tertulis nih yang dapat dijadikan dasar penuntutannya. Nah, oleh karena itu, inilah mengapa penyusunan perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan juga sesuai hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, tujuan disusunnya perjanjian ini itu adalah yang pertama, itu untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Yang kedua, yaitu untuk mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa sewa berlangsung. Yang ketiga, yaitu untuk menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, dalam perjanjian ini, pihak pertama adalah Bapak Budi Santoso selaku pemilik rumah dan juga pihak keduanya adalah Ibu Siti Rahayu selaku penyewa. Nah, objek sewanya ini adalah rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Anggrek nomor 7, Rawamangun, Jakarta Timur dengan nilai sewa sebesar 60 juta per tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian sewa menyewa ini. Perjanjian sewa menyewa ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama dan yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pasal 1548 KUH Perdata yang mendefinisikan bahwa suatu sewa menyewa itu sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Kemudian yang kedua, pasal kedua yaitu pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, kesepakatan, kemudian kecakapan dan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Nah, perjanjian yang saya susun ini telah memenuhi 4 syarat tersebut. Kemudian pasal yang ketiga adalah pasal 1338 KUH Perdata, yaitu tentang asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian yang keempat, pasal keempat adalah pasal 1243 KUH Perdata tentang wan prestasi dan juga ganti rugi. Nah, pasal ini itu menjadi dasar klausul sanksi dalam perjanjian apabila salah satu pihak itu tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kelima adalah pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUH Perdata tentang keadaan memaksa atau force majeure yang membebaskan pihak dari kewajiban ganti rugi apabila terjadi peristiwa di luar kemampuannya. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai dasar mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang diatur dalam klausul perjanjian ini. Perjanjian sewa menyewa ini yang saya susun terdiri dari 18 pasal. Izinkan saya untuk menjelaskan isi klausul-klausul pentingnya. Pasal 1. Pengertian dan istilah. Pasal ini mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan sepanjang perjanjian, seperti objek sewa, masa sewa, uang sewa, force majeure, dan juga wan prestasi. Tujuannya agar tidak ada perbedaan penafsiran antara para pihak.
Pasal 2, maksud dan tujuan. Pasal ini menegaskan bahwa tujuan dibuatnya perjanjian adalah untuk mengatur pemberian hak penggunaan rumah tinggal dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan memperhatikan hak dan juga kewajiban dari kedua belah pihak. Pasal ketiga, objek perjanjian. Objek sewa adalah rumah tinggal di Jalan Anggrek nomor 7 di Rawamangun, Jakarta Timur dengan luas tanah kurang lebih 120 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 90 meter persegi yang terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan juga dapur. Status kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama pihak pertama. Pasal keempat, jangka waktu sewa. Masa sewa ini ditetapkan selama 1 tahun yang terhitung dari 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027, sesuai dengan pasal 1570 KUH Perdata. Sewa akan berakhir demi hukum saat jangka waktu habis tanpa perlu pemberitahuan. Perpanjangan ini dilakukan dengan adendum tertulis paling lambat 30 hari sebelum berakhir. Pasal 5, nilai sewa dan tata cara pembayaran. Nilai sewa yang disepakati sebesar Rp60 juta per tahun yang dibayar sekaligus paling lambat 1 Juli 2026 melalui transfer bank. Nah, pembayarannya itu dianggap sah apabila diterima penuh oleh pihak pertama dan dibuktikan dengan kwitansi atau bukti transfer yang dilakukan oleh pihak kedua atau penyewa. Pasal ke-6 dan pasal ke-7, hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama wajib menyerahkan objek sewa dalam kondisi layak huni, menjamin bebas sengketa dan bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan struktural. Sedangkan untuk pihak kedua itu wajib membayar sewa tepat waktu, menggunakan rumah sesuai peruntukannya sebagai tempat tinggal, dan juga memelihara kondisi rumah dan juga mengembalikannya dalam keadaan baik saat masa sewanya sudah berakhir. Kemudian pasal 8, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Kerusakan kecil akibat pemakaian sehari-hari, yaitu seperti keran bocor, lampu mati, atau kunci rusak, itu menjadi tanggung jawab pihak kedua atau penyewa. Nah, sedangkan kerusakan struktural besar, yaitu seperti atap, fondasi, atau instalasi listrik utama yang bukan akibat kelalaian dari penyewa atau pihak kedua, itu akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Kemudian pasal 9, yaitu asuransi. Pihak pertama itu berhak mengasuransikan bangunan terhadap resiko kebakaran dan juga bencana atas biayanya sendiri. Dan juga pihak kedua itu bertanggung jawab atas asuransi barang pribadinya apabila menginginkannya. Kemudian pasal 10, pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB atas objek sewa itu menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku pemilik rumah. Sedangkan biaya listrik, air, internet, dan juga retribusi itu menjadi tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak kedua. Kemudian pasal ke-12, larangan. Pihak kedua itu dilarang mengubah struktur bangunan tanpa izin tertulis, menggunakan rumah untuk kegiatan ilegal, dan juga menjaminkan atau mengagungkan objek sewa kepada siapapun. Pasal ke-13, yaitu pemutusan perjanjian sebelum jatuh tempo. Apabila pihak kedua ingin mengakhiri sewa sebelum waktunya, maka wajib memberi pemberitahuan 30 hari sebelumnya, dan uang sewa yang sudah dibayarkan itu tidak dapat diminta kembali, dan juga pihak pertama dapat memutus perjanjian secara sepihak apabila pihak kedua itu terbukti melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan. Setiap perjanjian pasti memiliki potensi sengketa. Nah, dalam perjanjian sewa menyewa ini setidaknya ada 4 potensi sengketa yang dapat timbul. Yang pertama adalah sengketa pembayaran sewa, yaitu apabila pihak kedua menunggak atau tidak membayar uang sewa sesuai kesepakatan. Kedua, yaitu sengketa kerusakan objek sewa, yaitu bisa terjadi perselisihan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama masa sewa berlangsung. Ketiga,
yaitu sengketa penggunaan objek, yaitu apabila pihak kedua itu menggunakan rumah tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya dijadikan tempat usaha atau disewakan kembali tanpa izin. Keempat, sengketa pengembalian objek sewa, yaitu apabila pihak kedua menolak mengosongkan rumah setelah masa sewanya berakhir. Nah, untuk mengatasi sengketa-sengketa tersebut, Pasal 15 dan Pasal 16 Perjanjian ini mengatur mekanisme penyelesaian secara bertahap. Tahap pertama adalah musyawarah dan mufakat. Para pihak wajib menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan terlebih dahulu dalam waktu maksimal 30 hari. Nah, apabila musyawarahnya itu gagal, maka akan dilakukan tahap kedua, yaitu dengan mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan apabila mediasi itu pun tidak berhasil, maka para pihak itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pilihan domisili hukum yang telah disepakati bersama. Klausul wan prestasi pada pasal 15 juga mengatur sanksi yang tegas, yaitu apabila pihak kedua terlambat membayar lebih dari 14 hari, maka akan dikenakan denda 1% per hari. Dan apabila keterlambatan itu mencapai 30 hari, maka pihak pertama berhak memutus perjanjian secara sepihak. Baik, sebagai kesimpulan, penyusunan perjanjian secara tertulis, sistematis, dan sesuai hukum adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk melindungi hak semua pihak dan meminimalisasikan resiko sengketa di kemudian hari. Masyarakat itu wajibnya tidak meremehkan pentingnya dokumen perjanjian yang sah secara hukum dan setiap transaksi termasuk transaksi sewa-menyewa. Demikianlah presentasi saya mengenai perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Suherdi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis yang telah memberikan tugas dan juga bimbingannya selama ini yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman praktis saya tentang hukum perjanjian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Saya terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.